Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ummul Karimah, kelas 12 MIPA 1, nomor absen 30. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran akuntansi dan sistem informasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah akuntansi. Akuntansi berkembang sejalan dengan perkembangan organisasi dan kegiatan bisnis. Diawali dengan pencatatan sederhana, akuntansi mulai diterapkan dalam setiap kegiatan bisnis suatu organisasi. Setiap kejadian dicatat di atas batu, kayu, ataupun daun. Hal ini telah dilakukan di Babilonia pada tahun 3600 sebelum Masehi. Kemudian dilakukan di Mesir dan Yunani. Pencatatannya pun belum dilakukan secara sistematis dan belum lengkap. Selanjutnya di Italia, pedagang-pedagang Fenisia melakukan pencatatan transaksi keuangannya sudah lebih sistematis. Pada tahun 1994, Luca Pacioli menulis buku yang berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Proportioti et Proportionalita. Buku tersebut berisi tentang ilmu matematika. Selain itu juga memuat materi akuntansi untuk para pelaku usaha. Materi akuntansi disajikan dalam bab yang berjudul Tractatus de Computis et Scriptoris, yang di dalamnya dikenalkan tentang sistem pembukuan berpasangan. Yang kedua, pengertian akuntansi. Akuntansi sering disebut sebagai dunia usaha atau the language of business. Dari segi bahasa, akuntansi berasal dari to account yang berarti menghitung atau mempertanggungjawabkan, sehingga menjadi accounting. Istilah account diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi perkiraan atau rekening. Pemakai tuh hancur deh. Soal yang ketiga, indikator yang ketiga, pemakai informasi akuntansi. Berdasarkan seorang pengusaha mengajukan permohonan kredit ke bank, pihak bank akan menetapkan beberapa persyaratan tertentu. Di antaranya, pengusaha harus melampirkan laporan keuangan atas usahanya oleh pihak bank. Laporan keuangan tersebut akan ditelaah dan dijadikan sebagai salah satu pertimbangan untuk memberikan pinjaman. Itulah salah satu kegunaan laporan keuangan yang akan digunakan oleh pemakainya sesuai keperluannya. Mungkin Anda akan bertanya-tanya siapa saja yang membutuhkan informasi akuntansi dan bagaimana cara mereka memanfaatkan informasi tersebut. Yang keempat, kualitas informasi akuntansi. Enron Corporation yang berbasis di Houston merupakan perusahaan energi terbesar di Amerika Serikat yang bergerak di bidang energi kelistrikan, gas alam, pipanisasi, komunikasi, dan perdagangan. Enron yang didirikan sekitar 15 tahun yang lampau melalui merger antar dua perusahaan besar Amerika Serikat, yakni Internorth Omaha dan Houston Natural Gas Texas, sempat tercatat sebagai perusahaan ke-7 terbesar di Amerika Serikat. Bisnisnya tidak hanya di Amerika Serikat, melainkan juga bertebaran di 40 negara. Namun, pada Desember 2001, Enron dinyatakan bangkrut disebabkan oleh kondisi keuangan yang tidak sehat, akibat hubungan bisnis yang juga tidak sehat karena bernuansa KKN. Petinggi Enron diduga membina hubungan KKN dengan para politisi berpengaruh di Amerika Serikat, khususnya mereka yang menjadi petinggi dalam pemerintahan Presiden George Bush. Enron memberikan sumbangan dana yang besar kepada para politisi tersebut karena mendapatkan keuntungan dari bisnis KKN-nya.
Yang kelima, prinsip-prinsip akuntansi. Yang pertama, prinsip biaya historis. Yang kedua, prinsip pengakuan pendapatan. Yang ketiga, prinsip mempertemukan. Yang keempat, prinsip konsistensi. Yang kelima, prinsip pengungkapan penuh. Yang keenam, bidang akuntansi. Yang pertama, akuntansi keuangan. Yang kedua, akuntansi manajemen. Yang ketiga, akuntansi pemeriksaan. Yang keempat, akuntansi biaya. Yang kelima, akuntansi perpanjangan. Yang keenam, akuntansi perpajakan. Yang ketujuh, akuntansi anggaran. Yang kedelapan, akuntansi sektor publik. 9, sistem informasi akuntansi. Yang ketujuh, profesi akuntansi. Yang pertama, akuntansi publik adalah akuntan yang berprofesi sebagai auditor bebas terhadap laporan keuangan perusahaan atau yang memberikan jasanya atas dasar pembayaran tertentu dari perusahaan yang membutuhkan. Adapun jasa yang diberikan oleh seorang akuntan publik antara lain. Yang pertama, jasa pemeriksaan Yang pertama, jasa pemeriksaan. Yang kedua, jasa perpajakan. Yang ketiga, jasa konsultasi manajemen. Yang keempat, jasa akuntansi. 2, akuntan swasta. Yang ketiga, akuntan pemerintah. Yang kedelapan, etika profesi akuntansi. Pada saat melakukan profesi sebagai akuntansi, diperlakukan suatu aturan-aturan tentang keprofesian tersebut. Seorang akuntansi harus jujur, objektif, dan transparan dalam melaporkan aktivitas keuangan suatu perusahaan. Hal itu diutarakan karena setiap perusahaan, baik pemerintah maupun swasta, menyadari pentingnya laporan tersebut bagi pengambilan keputusan yang bersifat ekonomi. Keuntungan yang akan diperoleh perusahaan dalam hubungannya dengan penyelenggaraan catatan akuntansi antara lain. Yang pertama, memudahkan dalam mengetahui jumlah kekayaan, kewajiban, dan modal perusahaan sebenarnya. Yang kedua, memudahkan dalam menghitung jumlah laba atau rugi perusahaan. Yang ketiga, lebih hati-hati dalam menentukan kebijaksanaan perusahaan. Yang keempat, mencegah adanya kecurangan yang dilakukan oleh karyawan ataupun manajemen. Sekian, terima kasih.